diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki nilai capaian indikator laporan perjanjian kerjasama program Bangga Kencana tertinggi di tahun 2024 Provinsi Papua kepada Kota Jayapura. Kami persilakan Ibu Kepala Dinas dengan nilai 75,07%. Silakan Ibu. Dan untuk wilayah Papua Selatan kepada Kabupaten Mere. Silakan Ibu Kadis dengan nilai 75,33%. Dan untuk Papua Tengah adalah dari Kabupaten Nabire 71,72%. Penghargaan terkait. Dan untuk Papua Pegunungan, Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon tepuk tangan meriah untuk Kabupaten Mambramo Tengah dengan nilai 51,07%. Kami mohon persediaan Bapak staf ahli untuk dapat menyampaikan. Dilanjutkan foto bersama. Baik Bapak Ibu, tempat dan mohon izin Pak Kepala dan Pak PJ mohon tetap berada di depan. Selanjutnya, penghargaan atas capaian alokasi khusus BOKB 2024 diberikan kepada kabupaten kota yang pemanfaatan dana alokasi khususnya berkontribusi paling tinggi terhadap capaian program. Bapak Ibu, kami sampaikan yang pertama dari Provinsi Papua Pegunungan. Selamat kepada Kabupaten Yalimo. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat dengan nilai 55,11%. Dari Provinsi Papua Tengah, mohon tepuk tangan yang meriah lagi-lagi pada Kabupaten Nabire dengan perolehan nilai 80,61%. Selanjutnya, Papua Selatan masih sama Kabupaten Merauke dengan nilai 77,75%. Dan Provinsi Papua, Bapak Ibu beri tepuk tangan meriah untuk Kota Jayapura dengan nilai 93,33%. Ya, terima kasih Bapak Kepala dan juga Pak PJ, mohon tetap berada di tempat. Masih ada satu lagi penghargaan Bapak. Terhadap pelaporan pemanfaatan dana alokasi khusus melalui unggah dokumentasi kegiatan pada website koteka.bkkbnpapua.online. Koteka adalah kolase terpadu kegiatan kabupaten kota. OPDKB
Kabupaten Kota tahun 2024 diberikan kepada kabupaten kota yang secara aktif melaporkan pemanfaatan DAM melalui unggah dokumentasi kegiatan DAM pada website kotk.bkkbnpapua.online. Diberikan kepada Papua Selatan, mohon izin Ibu untuk tidak bosan maju lagi, Kabupaten Merauke. Silakan Ibu dengan 46. Papua Tengah dengan 56 undangan pada Kabupaten Nabi. Provinsi Papua kepada Kabupaten Jayapura dengan 41 undangan. Dan yang terakhir untuk Provinsi Papua Pegunungan, selamat kepada Kabupaten Pegunungan Bintang dengan 48 undangan. Baik, kami undang untuk foto bersama. Iya, ucapan selamat dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Pejabat Gubernur diwakili oleh staf ahli Papua. Sambutan dari mewakili PJ Gubernur Papua, Bapak Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Kebudayaan, Bapak Matias Benulimano, permohonan maaf Para MKP, Bapak Pejabat Gubernur dan juga Ibu Pejabat Sekda yang tidak bisa hadir dalam acara yang sangat berbahagia ini untuk memberikan sambutan sekaligus untuk acara, sehingga beliau-beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Atas permohonan maaf beliau-beliau tersebut, maka ada pantun dulu untuk kita sekalian, biar kita semakin semangat walaupun beliau-beliau tidak hadir. Saya minta mantapnya ya dari Bapak Ibu, bukan cakep, karena cakep itu milik kita bersama. Saya cakep, Bapak Ibu juga yang ada di sini cakep-cakep semua. Jadi mantap. Burung cendrawasih terbang tinggi, indah warna di hutan nagrimu. Keluarga kecil bahagia sejati, anak sehat, masa depan pun cerah berseri. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan sambutan pejabat Gubernur Papua pada acara pembukaan rapat kerja daerah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana Provinsi Papua tahun 2025, Rabu 30 Juli 2025 di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Deputi, saya sapa dengan hormat Bapak Dr. Agus Sukaryo yang tadi sudah menyapa kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Kemenlu Bangga atau perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Pak Kepala, dan seluruh jajaran
jajarannya, anggota Forkopimda Provinsi Papua hadir di sini, Brigjen Fauzi dari mewakili Pamda, juga dari Kajati, Pengadilan dan Polda ataupun yang mewakili, yang saya hormati pimpinan lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Ada di sini dari perwakilan BP3 Kota B, ada Bapak Pendeta O yang tadi sudah mengantar kita juga dengan doa. Terima kasih, dan juga Bapak Karati yang hadir di sini, yang juga dari lembaga-lembaga pendidikan, dari perguruan tinggi, perbankan, dan juga mitra-mitra pemerintah, serta undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam acara pada saat ini. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya saja sehingga kita masih diberikan kuat dan sehat untuk hadir dalam acara rapat kerja daerah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Papua tahun 2025. Yang kami hormati, kualitas sumber daya manusia yang baik akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan wilayah secara menyeluruh. Kita sangat menginginkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau bangga rencana dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan keluarga. Di antaranya program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau genting untuk mengajak masyarakat menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting. Kemudian Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya. Program ini juga menyediakan tempat penitipan anak atau daycare yang berkualitas. Lalu Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI untuk mendorong peran aktif ayah dalam keluarga, terutama dalam pengasuhan anak. Juga Lansia Berdaya atau Sidaya untuk memberikan layanan berbasis komunitas untuk lansia dan super apps tentang keluarga yang merupakan aplikasi berbasis AI yang menyediakan informasi dan layanan terkait kependudukan dan keluarga serta konsultasi online. Hadirin yang kami hormati, daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Salah satu permasalahan penyerapan sumber daya manusia di Provinsi Papua yaitu adanya kasus stunting. Pemerintah telah menetapkan penurunan stunting menjadi agenda utama dalam pembangunan. Upaya tersebut membutuhkan sinergitas yang aktif dari semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, dan pihak akademisi. Sejalan dengan salah satu quick wins tadi, yaitu melalui genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting dengan memberikan bantuan nutrisi dan dukungan lainnya. Pada kesempatan ini, saya mengajak lebih banyak lagi masyarakat dan berbagai pihak, termasuk kita semua yang hadir di sini, untuk berperan langsung menjadi orang tua asuh atau kota pada program genting, dan ini sebagai bentuk nyata upaya kita bersama dalam mencegah stunting di tanah Papua. Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terus berupaya berjuang menurunkan angka stunting di tanah Papua. Saya sadar upaya ini bukanlah hal yang mudah. Kita masih terus harus berjuang dalam mengentaskan stunting di tanah Papua. Bukan hanya sekedar upaya menurunkan angka stunting
stunting saat ini, namun lebih pada memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat kita akan pentingnya pencegahan stunting pada keluarga kita. Untuk itu, saya ingin berpesan kepada kita semua sebagai penggiat dan pelaksana program Bangga Bencana, Quick Wins serta penurunan stunting, yakni pertama, senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan quick wins serta penurunan stunting. Yang kedua, lakukan identifikasi strategi dalam percepatan penurunan stunting agar kita bisa lebih cekatan dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Dan yang ketiga, selanjutnya kita perlu terus menjaga komitmen dan visi kita bersama. Harapan saya dan kita bersama, sinergitas bersama akan membawa dampak positif terhadap program Bangga Bencana serta quick wins dan penurunan angka prevalensi stunting khususnya di Provinsi Papua dan tentunya secara umum di Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya membuka, ada pesan khusus dari Bapak Pejabat Gubernur di luar daripada sambutan ini. Izin Bapak Kepala, ini khususnya buat kita yang tinggal di Provinsi Papua. Menghitung hari kita menuju kepada pemungutan suara ulang. Untuk itu, beliau meminta kepada kita semua agar mengedepankan netralitas ASN di dalam proses pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 6 Agustus nanti. Hari Rabu tersebut tanggal 6 Agustus adalah libur fakultatif, jadi lokal kita di Provinsi Papua libur. Jadi di 1 kota dan 8 kabupaten kita datang. Mari kita yang hadir pada saat ini, khususnya yang tinggal di Provinsi Papua, untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk menyukseskan pemungutan suara ulang, supaya jangan ada PSU lagi. Cukup sampai di sini sudah. Kita punya program banyak yang harus kita kerjakan. Yang tadi sudah disampaikan, apalagi akan dibicarakan dalam rapat ini. Sehingga kita sama-sama mensosialisasikan informasi ini kepada keluarga kita, lingkungan di mana kita berada, masyarakat, melalui media sosial kita. Kita mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan pemungutan suara ulang nanti, dan kita sama-sama menghindari ujaran-ujaran kebencian, ajakan-ajakan yang tidak jelas, berita-berita hoax, itu kita hindari. Mari kita dengan jujur dan adil kita laksanakan pemungutan suara ulang Provinsi Papua. Tinggal Provinsi Papua saja yang belum ini. Yang terakhir, jadi kita harus punya tanggung jawab secara bersama-sama. Begitu. Dan juga kita wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Apalah artinya TNI dan Polri kalau kita masyarakat tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Dan itu pesan beliau kepada kita sekalian terkait dengan pemungutan suara ulang. Jadi itu tugas utama beliau, pejabat gubernur datang ke Provinsi Papua. Untuk mengakhiri pesan Bapak Gubernur, ada pantun untuk kita lagi. Saya minta maaf dari Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Sagu tumbuh di rawa-rawa, hasilnya banyak untuk dimakan. Atur jarak dengan bijaksana agar ibu kuat, anak pun terjamin. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, maka kegiatan rapat kerja pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Bencana Provinsi Papua tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Bapak izin, boleh kiranya Bapak bersedia
penabuhan TIFA sebagai bentuk dibukanya secara resmi rapat kerja daerah program dan keluarga berencana. Kami mohon Bapak untuk dapat mengambil tempat. Kami juga mengundang Kepala Kemenlu Bangga Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Pangdam 17 Cendrawasih, perwakilan dari Bank Papua, dari Bank Mandiri. Juga kami mengundang Dekan Fakultas Syariah IAIN. Kami juga mengundang dari Kejaksaan Tinggi, silakan Bapak. Dari perwakilan Provinsi Papua Selatan, silakan Ibu Dokter, boleh datang. Bapak Ibu, bersama-sama akan kita saksikan penabuhan TIFA, tanda dibukanya secara resmi rapat kerja daerah program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana tahun 2025. Untuk dapat bergabung, ya, perwakilan dari PLBN, silakan Bapak. Siapan pengumpulan TIFA sebagai tanda dibukanya kegiatan ini. Silakan Bapak dari PLBN. Basnas, Aisyah, mari satu, Aisyah dulu. Aisyah Basnas. Ya, panggilan kepada perwakilan dari Aisyah, dari Basnas kami mengundang juga, silakan. Ketua IPI, mari Ketua IPI. Ini bidang kita ini. Ketua IPI biar kita foto. Mari Ketua IPI. Tempo. Mati. Kakak, saya di belakang bisa mati kan? Iya. Cakep. Baik. 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan meriah dengan penabuhan TIFA ini. Akan resmilah rapat kerja daerah tahun 2025 dibuka. Terima kasih, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Deputi. Mohon izin Bapak, apakah boleh juga mengaktifkan kameranya Bapak, mengaktifkan videonya agar bisa foto bersama dengan Bapak Ibu yang sudah berada di sini. Silakan. Nah, Ya, terima kasih Bapak Deputi juga sudah bergabung. Bapak Ibu boleh. Bapak kerja tiga jauh-jauh Bapak. Baik, 1, 2, 3. Aduh, ternyata. Semangat. Jangan tunduk jari. Baik, selanjutnya berencana itu keren Bapak Ibu. Tapi ini Iya, Pak Deputi juga sudah memberikan lambang simbol berencana itu keren. Terima kasih Pak Deputi. nanti ini tua ini masalahnya. Nggak boleh semangat aja. Iya, kami mengundang seluruh teman-teman media untuk dapat langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali dan Bapak Ibu kami silakan teman-teman media untuk langsung dapat melakukan perwakilan Kodam dan juga Bapak Deputi BKKBN wawancara. Jakarta. Silakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Pejabat Gubernur Papua, Tetangga Dr. Anus Agus Fakoni MSc selesai. Supaya kerjanya tambah mantap, terakhir supaya saya juga mantap juga, pantun yang terakhir. Asik. Sungai Pemberamo mengalir deras ke laut, Mantap. membawa ikan sampai ke muara. KB itu penting untuk kemajuan, lindungi Papua, jaga generasi. Tepuk tangan yang meriah pada Bapak Sawali Gubernur Papua yang mohon akan dilanjutkan dengan press release. Silakan kepada teman-teman media untuk langsung dapat melakukan
melaksanakan rapat kerja ya. Ini melibatkan ada sekitar 4 provinsi dan juga kabupaten kota seluruh provinsi di wilayah Provinsi Papua, ya, dari Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Mudah-mudahan dari hasil rapat kerja ini dihasilkan program-program yang strategis ya, dalam rangka tentunya utama itu kita pencegahan stunting ya. Jadi dari situ kita bisa urai ya, tentunya banyak program yang harus dilakukan, itu keterlibatan orang tua ini sangat penting, masalah kesehatan, makanan dan seterusnya. Ini melibatkan berbagai stakeholder ya, baik itu dokter, para mitra-mitra dari kedokteran, ya, kesehatan, dari badan gizi, dan ini juga melibatkan pemerintah, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga ada sponsor-sponsor ya dari perbankan, perguruan tinggi. Jadi semuanya ini lengkap di dalam rapat kerja ini. Jadi ada akademisi yang mengkaji dari sisi akademisinya, ada perbankan yang support, dari pemerintah daerah juga memberikan dukungan ya. Dan ini sangat luar biasa, sehingga harapan kita ke depan kita mempunyai masa depan yang lebih baik, terutama itu ada di anak-anak kita. Begitu. Jadi kita kerja hari ini untuk masa depan Indonesia yang kita mau gapai nanti di Indonesia Emas 2045 nanti. Itu harus dimulai dari sekarang. Maka dengan program, salah satu program utama Bapak Presiden yaitu makan bergizi gratis, itu juga mendukung program stunting yang selama ini juga sudah kita jalankan, dan harapan kita Indonesia Emas pada tahun 2045 itu dapat terwujud mulai dari saat ini kita laksanakan. Demikian. Iya. Nah, khusus untuk pemungutan suara ulang ya, tanggal 6 Agustus kita sudah menghitung hari. Sudah tinggal kurang lebih sekitar 8 atau 9 hari dari sekarang ini untuk menuju ke sana. Maka Bapak Penjabat Gubernur Dr. Andes Agus Fatoni MSI menyampaikan pesan kepada kita semua supaya yang pertama khusus untuk ASN adanya netralitas ya, begitu. ASN dan Polri itu adanya netralitas di dalam PSU nanti. Lalu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Papua ya, untuk menyampaikan kepada semua orang, mulai dari keluarga, lingkungan di mana berada, untuk rame-rame kita datang ke TPS dan menyukseskan proses pemungutan suara tersebut, supaya ketika proses itu berjalan dengan jujur dan adil, kita bisa mendapatkan pemimpin ya, siapapun yang terpilih nanti itu adalah pemimpin yang sudah dititipkan oleh Tuhan untuk memimpin pemerintahan di Provinsi Papua. Jadi tugas kita sekarang bagaimana sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, supaya proses itu dapat berjalan dengan baik ke depannya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mohon untuk teman-teman media juga disampaikan ini, disebarluaskan, dan kepada seluruh masyarakat juga boleh menyampaikan ini melalui media sosial masing-masing secara pribadi. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama menghindari berita-berita hoaks, terus sama dengan juga kita menghindari ujaran-ujaran kebencian ya, banyak sekarang di media sosial saling tuduh, saling tuding dan segala macam. Kita tidak perlu ikut-ikutan begitu. Bila perlu kita ikut menyadarkan mereka untuk tidak usah. Jadi yang baik itu adalah sama-sama harus menyampaikan visi dan misi daripada yang dijagokan itu, supaya masyarakat bisa memilih pada waktunya dan mereka bisa mendapatkan pandangan yang baik. Bukannya ujaran kebencian itu yang harus kita hindari ya. Saya pikir itu yang dipesan oleh Bapak Penjabat Gubernur, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab dia untuk menyukseskan PSU di provinsi. Terima kasih Bapak. Kalau saya Tujuan dari kegiatan. oh iya, jadi teman-teman kita rakerda ini kan sebagai tradisi KPN dari dulu. Tapi sekarang karena kita sudah keluar, jadi kemungkinan maka kita padukan 4 provinsi ini untuk bagaimana kita menyusun langkah-langkah strategis kita untuk 2025 dan 2025. Karena kita tahu bersama bahwa program yang tentunya kita fokuskan adalah penguatan keluarga itu dari sisi gizi, stunting, dan juga kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu menyusui, dan juga anak balita. Jadi kita 3B itu menjadi fokus perhatian kita. Kalau dulu-dulu itu
dikira kita hanya KB, bicara KB atau keluarga berencana identik dengan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kita fokus untuk bagaimana membentuk keluarga yang kuat dan sehat berkualitas. Jadi orientasi kita seperti itu, sehingga ada generasi penerus di tanah Papua yang besok menggantikan kita untuk meneruskan tanah ini. Jadi orientasi kita fokus pada 5 Quick Win Menteri Indonesia bahwa ada 5 Quick Win itu tolong dijabarkan secara kearifan lokal untuk mendukung pembangunan keluarga di tanah Papua. Jadi itu intinya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Tahun 2025 ini akan bersama kita ikuti penyampaian materi oleh Deputi Bidang Penerangan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terakhir mengenai koordinasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Papua tahun 2025. Akselerasi 5 kuis dari Bank Papua ya. yang Bank Papua berikan. Silakan angkat tangan. Oke. Baik, Pak tunjuknya. Burang Lia. Di mana Burang Lia? Oh, oke. Mohon izin Burang Lia kayaknya sudah latihan dari beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Ada kuis ya. Aduh, luar biasa kalau salah. Berapa Ibu? 300. Sasaran. Kalau saya tanya ke kabupaten mana lagi masih ingat nggak Bu? Kota Jayapura, Sugawari. Jawaban kuis ya. Asma. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura. Silakan. Jaya. Oke, kami mohon kesediaan teman sekolah waktu SMA. Biasa. Asik ya. Penghargaan ya. Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dari Kabupaten Jaya dari Provinsi Papua Pegunungan oleh Direktur Baik, terima kasih. Demikian laporan kami untuk kegiatan dinas dan liputan dinas ya hari ini bersama staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan Bapak Matias Benoni Mano di Suni Hotel Convention Oke, Center Bapak Ibu. bersama dengan Karena panitia masih persiapan, BKKBN ya. izin Pak Deputi satu hadiah lagi ya Bapak Ibu ya. Dan Siap. juga beberapa stakeholder Tadi kayaknya gurunya udah saya instansi sampaikan terkait ini. yang ada di Boleh lingkup latihan kerja tanda tangan dulu mungkin ya. pemerintah Provinsi Iya, Papua, siap-siap. Papua Selatan, Boleh, karena Papua mama saya Pegunungan, kurang awas, boleh tolong dilihat. Papua Teman-teman Tengah. boleh tolong mengawasi siapa yang angkat tangan duluan. Thanks for watching.